Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi di mata kuliah kalkulus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial eksak seperti itu. Mohon untuk semuanya disimak dulu videonya dengan baik. Tiap-tiap kelompok wajib menyimak video dan nanti dimohon mengerjakan soal latihan yang ada di halaman terakhir. Dan satu lagi, untuk kelompok presentasi tolong nanti dibahas minimal 2 latihan soal yang ada di halaman terakhir, dipilih secara acak sesuka Anda, bebas nomornya seperti itu. Baik, yang pertama adalah untuk persamaan diferensial eksak. Di sini ada mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dikatakan eksak jika fungsi x, di mana x di sini adalah do terhadap do x sama dengan mxy dan do terhadap do x adalah nz. Dengan mengingat diferensial total dari fungsi x, maka itu dapat disimpulkan bahwa persamaan dari mx, y dx ditambah nx, y dy itu sama dengan 0 jika dan hanya jika ini do m per do y ya sama dengan do n per do x seperti itu. Do itu simbol dari turunan. Kalau ada do m berarti turunan m terhadap z seperti itu. Ini turunan ya. Ini turunan seperti itu. Begitu pula kalau ada do n per do x artinya turunan n terhadap x. Jadi yang diturunkan hanya yang x-nya saja seperti itu. Ya. Itu konsep definisinya. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Ada kurang lebih nanti 6 langkah, mohon disimak baik-baik. Yang pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk mx dx nxy dy sama dengan 0. Berarti yang dx itu adalah fungsinya m, yang dz depannya dz itu fungsi dari n. Langkah pertama diubah menjadi bentuk seperti ini, bentuk umumnya. Setelah bentuk itu termuat dalam PD yang sudah ditentukan, pertama ini, berikutnya apa Pak? Yang kedua, uji keeksakan persamaan diferensial ya. Yang pertama, untuk mxy itu kita turunkan terhadap y ya. Jadi ini tadi do m do y artinya m ini fungsi m kita turunkan terhadap y. Itu nanti dan kita turunkan do xy itu terhadap x teman-teman ya. Kalau dilihat hasilnya sama ya, maka dia dikatakan eksak. Jadi turunan do m terhadap do y, turunan do n terhadap do x itu hasilnya sama, maka dia dikatakan PD eksak. Tapi kalau dia tidak sama turunannya ini, maka dia apa? Tidak eksak teman-teman. Itu caranya.
cara menentukan apakah dia eksak atau bukan eksak, seperti itu. Setelah didapatkan dia eksak atau bukan eksak, berikutnya ini. Jika eksak, maka integralkan mx, y terhadap x. Jadi kembalikan, kalau tadi turunan terhadap y, sekarang mx, y itu kita integralkan terhadap x, dan n, xy terhadap y, seperti itu. Pilih salah satu, misalkan ini kita pilih m-nya yang kita integralkan, maka m terhadap x. Jadi yang diintegral itu enggak semuanya, salah satu saja. Karena nanti kita hanya akan mencari nilai dari g aksennya, teman-teman, seperti itu. Ya, jadi hi x, y sama dengan integral mx, y tambah gz, seperti itu. Itu langkah yang ketiga, ya. Ingat langkah kedua tadi m diturunkan terhadap y. Langkah yang ketiga m diintegralkan terhadap x, karena dia sudah termasuk eksak, teman-teman. Berikutnya langkah keempat, turunkan fungsi hi terhadap y dan samakan hasilnya dengan nx, y. Jadi fungsi hi awal diturunkan terhadap y, hasilnya disama dengankan dengan n, seperti itu, teman-teman, ya. Dimana yang kita ketahui bersama tadi kan hi-nya ini ya, hi kan integral dari ini. Lah integral diturunkan lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi disamakan dengan n. Nah itu, ya. Jangan lupa plus g aksen. Ini kan g ya, ya enggak? Maka diturunkan g aksen, teman-teman, seperti itu. Langkah yang kelima, integralkan g aksen untuk memperoleh gz. Yang keenam, tuliskan c jika diberikan kondisi awal tertentu. Kalau ada konsep y sama, nanti ada suatu titik di mana y sama dengan 0 atau x sama dengan 0 sama dengan berapa, itu bisa dituliskan dalam titik tertentu, itu c-nya ada, teman-teman, seperti itu. Jadi kurang lebih ada 6 langkah atau 6 tahap untuk kita mengerjakan persamaan diferensial eksak. Kalau nanti dia tidak eksak, berarti gimana, Pak? Berarti ya langkah ketiga, keempat, kelima, keenam tidak usah dikerjakan. Jadi yang dikerjakan itu jikalau eksak, ya. Kalau dia tidak eksak ya nggak usah dikerjakan langkah ketiga, 4, 5, dan 6, seperti itu. Oke? Baik. Ini ada contoh soal 1. Ada dz per dx sama dengan min x min 2y bagi y kuadrat min 2x dengan y 0 sama dengan 3. Ini kondisinya tertentu tadi ini. Ada c-nya berarti ya. Ada dengan y sama dengan 0 itu sama dengan 3, teman-teman. Ya. Tadi yang pertama kita ubah dulu. Ubah mendalam, jadi dalam bentuk apa tadi? M x dy x dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Maka kalau kita kalikan sekawan ini ya, silang ya. Berarti ini y kuadrat min 2x adalah dikalikan dy, ini yang dx x min 2y dikalikan dx. Setelah itu kita ubah ke pindah ruas kiri, karena ini min, kita pindah ke ruas kiri jadi positif. Maka didapatkan y kuadrat min 2x dy ditambah x min 2y dx sama dengan 0. Karena bersifat komutatif, ini kita taruh di depan. Nah, maka x min 2y dx tambah y kuadrat min 2x dy, seperti itu.
Langkah kedua itu kita akan uji keeksakan ya. Tadi diingat-ingat yang nempel di X adalah berarti apa? M. Yang nempel di Z adalah berarti apa? N, seperti itu. Pertama kita turunkan M, kita turunkan terhadap Z. Maka ini kalau kita turunkan terhadap Z, berarti kan ini nggak ada Z, berarti 0. Ini ada min 2Z, kita turunkan jadi angkanya saja min 2, seperti itu. N kita turunkan terhadap X, jadi apa itu X nya? Maka karena ini enggak ada berarti 0. Ini ada min 2X, kita ambil angkanya saja berarti min 2. Kita cek, oh turunan do M terhadap do Z dan do M terhadap do N ternyata apa? Turunannya sama. Nah, karena sama maka adalah dia hasilnya PD-nya eksak, teman-teman, seperti itu. Dari sini ada yang mau kurang jelas, silahkan dicermati dulu apakah sudah jelas atau belum untuk yang langkah kedua. Oke, setelah langkah kedua itu kita lanjut ke langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Langkah ketiga adalah kita misalkan ya, kita pilihnya M aja, MX. Maka tadi Hi-nya ini ya, Hi itu adalah integral dari MX, Z. Nah, MX nya kan ini ya, X min 2Z ya. Maka X min 2Z dx diintegralkan. Ingat integral berarti ini pangkat 1 berarti setengah X kuadrat. Ini jadi karena ini akan diintegralkan terhadap X, maka jadi apa? Ini jadi variabel aja, maka tambahi X, jadi setengah X kuadrat min 2XZ plus GX. Ini enggak diapa-apakan, dia sama aja, turun sama Hi, seperti itu. Maka kita udah punya Hi-nya ini, teman-teman. Nah, Hi-nya ini, Hi-nya adalah setengah X kuadrat min 2XY ditambah GZ, seperti itu. Langkah ketiga. Langkah keempat berarti tadi kita samakan N-nya dengan Hi-nya. Tadi N-nya apa? N-nya adalah ini N-nya. Nah, ini Z kuadrat min 2Z, ini N-nya. Lah, Hi-nya kita turunkan, turunan dari Hi, ini sama Hi ya. Nah, Hi X, Z. Apa Hi-nya? Setengah X kuadrat min 2Z. Tadi setelah diintegralkan, sekarang diturunkan berapa ini? DZ, teman-teman, diingat-ingat ini DZ. Maka ini karena variabelnya X berarti turunannya 0 ya. Min 2XY karena Z-nya pangkat 1 diturunkan, jadi kan buang. Tinggal variabelnya saja, jadi min 2X. G aksen tetap G aksen ya. Kita operasikan, yang semuanya kita ubah ke ruas kiri ya, seolah-olah ini yang ruas kanan, ini ruas kiri, berarti Y kuadrat min 2X, ini min pindah ke kiri jadi plus, maka ini coret jadi apa? G aksennya sama dengan Z kuadrat, seperti itu. Setelah didapatkan G aksen sama dengan Z kuadrat dapat. Nah, langkah kelima ini kita masukkan, kita integralkan G aksen sehingga diperoleh GX. Jadi untuk memperoleh GX ini kita harus integralkan G aksen. Maka jadi apa? Integral Z kuadrat plus DZ adalah jadi apa? Sepertiga Z pangkat 3, soalnya ini plus C, teman-teman. Nah, dia integral tak tentu, teman-teman, seperti itu. Setelah dapatkan GX-nya, maka kita masukkan lagi ke persamaannya. Tadi kan Hi-nya kan setengah X kuadrat min 2XY plus GX ya, GZ ya. Tadi yang langkah ketiga tadi, kalau teman-teman perhatikan, ini kembali ke langkah ketiga.
Cermati langkah 3 teman-teman. GX-nya tinggal diganti teman-teman. Jadi GX-nya itu diganti dengan apa? Sepertiga Y pangkat 3. Jadi langkah keempat dan langkah kelima itu untuk mencari apa? Mencari G. Langkah keempat untuk mencari G aksen X. Langkah kelima baru mencari GY. Ini GY teman-teman, seperti itu. Oke. Setelah dimasukkan, ini dapatnya PD-nya teman-teman, ya. Maka langkah ketujuh, karena dengan kondisi awal yaitu Y0 sama dengan 3, ya. Maka kita masukkan, ya. Untuk Y-nya sama dengan 0, Y0 itu sama dengan 3. Kalau kita masukkan jadi apa? Y-nya untuk Y0 sama, berarti Y-nya diganti angka 3. Lah X-nya berapa? X-nya 0 teman-teman, ya. Maka ini jadi berapa? X kuadrat berarti 0 kuadrat X kali Y. 2 kali 0, Y-nya adalah 3, seperti itu. Nah, ini 3 pangkat 3 berapa? 27, ya. 27 dibagi 3 9, ya. Ini seharusnya jawabannya bukan min 9 tapi jawabannya 9 teman-teman, karena positif bukan negatif teman-teman, seperti itu, ya. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah, ya, jadi C-nya ini berapa? C-nya adalah 9 bukan min 9. Itu ya teman-teman, ya. Nah, itu adalah penyelesaian dari langkah persamaan diferensial eksak. Jadi langkahnya yang pertama tadi mengubah ke dalam bentuk PD, yang kedua menguji keeksakan, kalau eksak diteruskan, kalau tidak eksak tidak diteruskan. Yang ketiga mencari bentuk umum Gx, yang keempat mencari G aksen X, yang kelima mencari GY-nya dengan mengintegralkan angka keempat, yang keenam mensubstitusikan GY dalam persamaan ketiga, yang ketujuh kalau ada kondisi awal dicari untuk nilai C-nya, seperti itu, ya. Itu adalah penjelasannya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira saya cukupkan sekian dulu. Sekali lagi, nanti untuk tiap-tiap kelompok silahkan dicoba dulu satu persatu. Untuk soal-soalnya nanti mohon kerjakan latihannya ini. Ingat, kelompok yang presentasi harus mempresentasikan dari 10 soal ini. Saya hanya minta 2 saja yang menurut Anda mudah, seperti itu teman-teman. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Saya tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.